Muksin dengan Art and Strategy of Effective Follow-up. Silakan Ibu Arita. Oke, terima kasih Ibu Melisa. Teman-teman sering mengalami nggak sih, kita nih pergi ketemu klien, terus presentasinya tuh udah berjalan dengan lancar, kliennya juga responsnya positif, tapi giliran kita mau follow up, kita telepon lagi kliennya, kok WA-nya cuma di-read, teleponnya nggak diangkat, gitu ya, ujung-ujungnya kita di ghosting. Nah, teman-teman sering nggak sih alamin hal seperti itu? Nah, jangan sedih ya teman-teman, saya pun dari waktu ke waktu alamin kok seperti yang teman-teman alami nih. Tapi, walaupun saya mengalami hal yang sama, saya tetap bisa mencapai MDRT saya yang ke-11. Nah, jadi hari ini saya mau share sama teman-teman mengenai 4 simple tips yang saya lakukan saat melakukan follow up. Tapi sebelum nih kita bicara mengenai strateginya gimana, saya mau kita samain dulu satu persepsi. Di saat kita menghadapi yang namanya klien PHP, klien no response, ya, klien itu ghosting, janganlah bersedih, janganlah overthinking ya teman-teman. Aduh, kenapa ya kok klien gue kesebel ya sama gue, apa tadi ada yang salah ya. Nah, buat saya namanya klien nggak merespon, satu hal aja sih, kita belum menjadi prioritas mereka. Ketika kita menjadi prioritas, pasti mereka akan cari cara untuk menghubungi kita. Kalau belum, pasti mereka akan cari excuse untuk nggak bertemu, akan mencari excuse untuk nggak bertemu dengan kita. Nah, teman-teman, memang inilah kenyataannya. Tapi jangan sedih, dengan edukasi yang cukup, kita bantu mereka, mengedukasi mereka dari waktu ke waktu, engage dengan mereka dari waktu ke waktu, saya percaya bahwa one day mereka akan sadar pentingnya asuransi dan kita akan menjadi prioritas mereka. Nah, saya akan share strategi yang pertama. Nah, strategi yang pertama adalah saya sebut dengan meminta izin. Jadi daripada kalau kita ketemu klien, presentasi, daripada saya tunggu dia kontak saya, yang mana seringkali dia nggak akan kontak saya, jadi saya langsung aja minta izin untuk melakukan follow up yang pertama. Kalimat yang saya sampaikan adalah, Mr. Client, Anda tidak keberatan kan jika saya cek kembali hari Selasa? Nah, ini sebenarnya salah satu yang saya pelajari di salah satu MDRT annual meeting. Speakernya sampaikan bahwa orang tuh sebenarnya lebih mudah berkata tidak daripada berkata iya. Jadi dengan kita bilang, Mr. Client, Anda tidak keberatan kan? Dia akan jawab, oh iya tidak. Jadi dengan itu kita udah mendapat izin dia untuk melakukan follow up yang pertama. Dan di saat harinya tiba, teman-teman tinggal aja bilang, Pak Klien, Bapak sepakat untuk saya cek kembali di hari ini bagaimana, apakah ada pertanyaan mengenai proposal yang saya berikan. So, itu adalah step yang pertama. Very simple ya, teman-teman, hanya permainan kata-kata. Yang kedua adalah persisten dan non-agresif. Dikatakan seorang penjual yang handal akan datang kembali setelah 6-7 kali setelah mendengar kata tidak. Nah, menurut teman-teman, berapa kalikah seorang penjual rata-rata average kembali setelah mendengar kata tidak? Dan ternyata penjual rata-rata atau average itu hanya kembali sekitar 3 kali saja setelah mendengar kata tidak. Sekarang, teman-teman tinggal kembali ke diri sendiri, pertanyakan, saya ini termasuk yang mana ya? Termasuk penjual yang handalkah? Atau termasuk penjual yang rata-rata? Nah, seringkali kita menyamakan persisten itu sama dengan agresif. Tapi sebenarnya persisten itu tidak selalu agresif, teman-teman. Nah, persisten yang non-agresif itu yang seperti apa? Nah, ini. Yang seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bertanya, ini maksudnya apa? Kok ada gambar Brontosaurus? Jadi di salah satu buku yang saya baca, teman-teman tahu ya, binatang Brontosaurus ini kan binatang yang tanam daun-daunan gitu. Dia tidak ganas gitu seperti dinosaurus yang lainnya. Nah, jadi digambarkan seorang penjual yang handal di buku yang saya baca ini, judulnya Influence is Your Superpower, bukunya, dia menyampaikan seorang penjual handal itu memiliki 3 sifat yang disebut dengan kindly Brontosaurus atau Brontosaurus yang baik. Sifatnya itu patient, sabar, polite, itu ramah, tapi juga persisten. Jadi persisten itu bukan terus-terusan agresif, tapi butuh juga kesabaran. Kita harus tahu kapan kita maju, kapan kita mundur. Nah, tapi kita kadang wondering nih,
Jadi saya harus seperti apa ya, persisten itu sejauh mana, gimana kalau nanti kliennya terganggu. Nah, kuncinya cuma 2 aja sebenarnya, seberapa jauh kita harus persisten. Yang pertama, jangan persisten setiap ada kata tidak. Jadi begitu klien yang ngomong tidak, langsung teman-teman follow up lagi, gitu, langsung masuk lagi gitu kan ya. Atau hanya persisten kepada mereka yang memang terbuka dengan ide kita. Jadi kita nggak persisten ke semua orang. Kita harus persisten kepada orang-orang yang kita tahu bisa komit dan open dengan ide kita. Contohnya misalkan kita tahu orang ini bukan decision maker, atau ini orang sebenarnya juga uninsurable lah. Untuk apa kita persisten dengan hal orang-orang seperti itu, dalam artian nggak ada hasilnya, kita invest begitu banyak waktu tapi kita tahu ujungnya tidak akan ada hasilnya. Jadi 2 kunci ini aja sih sebenarnya kunci persisten itu. Tidak persisten setiap orang ngomong tidak langsung follow up lagi, kita tahu kapan mundur, dan hanya persisten kepada mereka yang terbuka dengan ide kita. Yang ketiga adalah untuk menghindari kata-kata yang melemahkan. Nah, ini saya pelajari dari salah satu speaker juga yang ada di Global Conference, namanya Ryan Avery. Dia mengajarkan satu materi yang dia bilang bagaimana seorang financial planner menjadi the financial planner. Dan salah satunya adalah untuk menghindari kata-kata yang melemahkan. Kata-kata yang melemahkan tuh kayak apa sih? Kayak misalnya sorry gitu ya, kita selalu membuka sesuatu dengan sorry gitu. Atau misalkan mungkin itu juga salah satu kata yang bisa ada unsur membuat ambigu gitu. Nah, saya pernah ditegur sama mentor saya waktu itu, ngomong jangan suka pakai kata mungkin gitu ya, saya sampai inget banget gitu. Nah, jadi ini kata-kata yang melemahkan. Dan salah satu kata yang paling sering tanpa disadari kita sampaikan, dan saya juga sering menyampaikan dengan menggunakan kalimat ini, kata ini, yaitu kata cuman. Nah, jadi di cuman itu melemahkan message yang akan teman-teman sampaikan kepada calon klien teman-teman. Contohnya nih ya, Mr. Klien, saya cuman mau follow up saja, gitu ya. Atau Mr. Klien, saya cuman mau cek apa kita hari Jumat bisa ketemu. Sekarang coba dibandingkan jika kita menghilangkan kata cuman. Mr. Klien, saya mau follow up nih mengenai gitu. Atau Mr. Klien, gimana kalau kita bertemu hari Jumat? Nah, dari 2 ini aja kita udah bisa melihat mana yang message-nya terlihat lebih kuat gitu, lebih strong. Jadi kita usahakan selalu menggunakan kata-kata yang tidak melemahkan. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, kadang-kadang ya kita memakai cuman, mungkin, atau sorry, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering kita gunakan, itu akan melemahkan posisi kita. Karena seperti apa yang Ryan Avery sampaikan, kita itu tidak bisa memaksimalkan kesempatan kita kalau kita terus-terus mengecilkan diri kita sendiri. Nah, itu adalah hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah, sebelum yang keempat, saya mau ingetin lagi ya teman-teman. Seringkali akhirnya kita dihadapi klien menghilang total gitu ya. Udah jadi hantu, to ghost. Apa yang saya lakukan jika ini udah di kontak, nggak ada dibalas-balas, nggak jelas deh ini bener-bener nggak ada respon sama sekali setelah sekian lama kita follow up. Nah, kalau benar-benar menghilang, saya akan langsung straight to the point aja bilang, Mr. Client, saya penasaran nih, apakah Anda masih tertarik untuk membahas lebih lanjut proposalnya, atau boleh saya close dulu filenya untuk sementara. Kalau sampai di sini teman-teman juga masih di ghosting, ya udahlah, udah saatnya teman-teman coret aja dulu list orang ini dari list teman-teman. Coret untuk sementara, dan bukan selamanya, sementara. Dan teman-teman bisa praktekkan tips yang keempat, yaitu yang saya sebut dengan non-direct follow-up. Nah, ini sebenarnya saya lakukan untuk saya engage lagi klien-klien yang udah jawab tidak gitu ya, udah jawab tidak, terus saya gimana nih ya gitu kan, mau follow up lagi, kan nggak mungkin terus-terusan nanya tentang ilustrasi. Nah, jadi yang pertama adalah interaksi sosmed. Saya nggak akan jelasin lebih detail tentang sosmed, teman-teman ada kelasnya sendiri lah kalau pakar sosmed. Saya sih cuma interaksi biasa, misalnya komen, sekali-sekali komen, atau misalnya di story-nya dia komen, dan karena kebanyakan juga orang tuh nggak respon karena belum ada trust dengan kita. Jadi kita build trust dengan kita
komen di kehidupan kesehariannya mereka lah melalui sosial media mereka. Dan kalau pada akhirnya mereka respons, bukanlah tanda untuk langsung kayak kapan nih kita jadi ketemuan nggak gitu ya, langsung lanjut ke follow up ya. Jadi jangan seperti itu. Saya selalu bedain gitu. Kalau memang dia merespon pun ya udah, ini tentang dia. Saya nggak akan bawa-bawa lagi tuh masalah asuransi ke dalam situ. Dan seringkali akhirnya mereka juga sih yang ngomong, sorry ya belum sempet balas WA-nya atau apa. Ya it's okay. Ya udah, saya tetap di situ adalah tentang dia dan saya akan follow up lagi nanti di WhatsApp. Kalau nasabahnya nggak punya sosmed gimana? Atau saya nggak aktif sosmed gimana? Ya minimal teman-teman kan pasti pakai WA ya. Nah teman-teman bisa pakai yang saya lakukan adalah saya bikin namanya shareable tips. Jadi kita tuh kan banyak mungkin bisa jadi baca buku atau lihat di YouTube atau di mana banyak tips-tips yang menarik nih. Nggak harus selalu tentang insurance, bisa tentang finance, bisa tentang kesehatan atau hal yang kita tahu kliennya suka. Nah, jadi saya bikin shareable tips ini menggunakan Canva, teman-teman. Jadi saya bikin satu gambar dan saya share ke klien saya. Nah, ini contohnya yang saya bikin shareable tipsnya tentang cara merencanakan program asuransi, dan yang satu lagi tentang menjalani resolusi tahun baru. Ini nggak ada hubungannya dengan insurance. Ini saya dapat dari YouTube waktu itu. Saya lagi nonton YouTube, bagus ya. Terus saya bikinlah summary-nya, terus saya share lah ke klien saya. Nah, jadi ini adalah 4 cara yang saya lakukan. Ini saya sebut dengan non-direct follow-up. Dan saya akan menutup share saya, teman-teman, dengan menceritakan tentang sebuah kisah follow-up ya. Kisah follow-up nyata yang saya alami, dan bagaimana saya menggunakan 4 tips tadi di dalam proses follow-up ini. Saya nggak bisa kasih lihat screenshot chatnya, tapi ini beneran terjadi, sempat saya catat waktu itu, tapi screenshot chatnya saya mau kasih lihat, saya ganti handphone, hilang chatnya. Nah, jadi ini dimulai di bulan Juni, saat itu masih pandemi, teman-teman. Jadi tanggal 24 Juni, saya menghubungi salah satu referensi dari klien saya dan mengajak dia Zoom call langsung karena masih pandemi. Klien saya ada yang ambil polis, terus saya tinggal kontak temennya, saya bilang, Pak, ini teman Bapak baru saja ambil polis dengan saya, dan dia melihat polis ini juga bisa berguna untuk Bapak. Nah, saya ingin share apa yang teman Bapak ambil, dan dia setuju akhirnya tanggal 2 Juli untuk melakukan Zoom pertama. Dan saya jelasin apa yang saya create untuk temannya. Lalu dia minta proposal, dan udah nih, saya lakukan yang tips pertama. Saya minta izin untuk follow up. Bapak keberatan kan untuk saya cek lagi seminggu depan. Oke, jadi masuklah minggu depan, teman-teman. Di sekitar tanggal 7, saya hubungin dia. Enggak dibalas, teman-teman, gitu ya. Tanggal 12, saya hubungin lagi, saya dicuekin. Tanggal 16, saya hubungin lagi, terus dicuekin. Sampai tanggal 22, ya saya practically ngomong sendiri di WA. Jadi kalau teman-teman lihat, tapi kalau ini saya bilang follow up no response, ini saya being persistent tapi nggak terlalu agresif, karena jarak saya follow up tuh makin lama makin panjang. 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, 6 hari kemudian. Ya oke lah, ya udah nggak dibalas gitu ya. Tapi bulan Agustus saya kontak lagi beliau. Saya pikir, ya saya kan tanya gitu. Kalau nggak dibalas, wajar dong saya tanya lagi. Saya kan tanggal 12 saya follow up lagi. Dan kali ini dia merespon, teman-teman. Dia bilang, saya masih butuh waktu untuk baca. Oke. Jadi saya cek lagi lah, saya bilang, saya cek kembali ya, seminggu kemudian. Tanggal 20 saya follow up lagi, dia bilang, belum bisa memutuskan. Sedikit ambigu gitu, belum bisa memutuskan. Daripada saya tanya, kapan bisa mutusin Pak? Jawabannya, nanti saya kabarin kamu. Nah, jadi saya langsung bilang aja, oke Pak, kalau gitu saya cek lagi ya dengan Bapak 2 minggu lagi. Dan akhirnya 2 minggu kemudian saya follow up, dan dia jawab, saya belum siap nih untuk komitmen tahun ini. Nah, di situ sebenarnya saya udah tahu bahwa ini saatnya saya untuk step back dulu untuk sementara waktu. Nah, jadi tapi sebelum saya step back, saya masih kirim update lah tentang another non-direct follow-up ya. Saya bilangnya saya kirim sebuah update, dan setelah itu saya stop dulu, step back kayak tadi ya. Jadi ada mundurnya juga, dan saya fokus dulu sama yang lain. Kan dia bilang tahun depan, jadi masuklah tahun 2022. Bulan Februari, tanggal 3, saya share tuh tips yang tadi, persis yang tadi saya share ke teman-teman, cara menjalani resolusi tahun baru. Itu non-direct follow-up saya. Jadi saya cuma share ini.
saya nggak langsung, karena saya mau engage lagi, nggak mungkin saya langsung kayak, Pak gimana proposal yang tahun lalu gitu ya. Jadi ya udah saya share aja tentang ini yang saya buat. Dan tiba-tiba tanggal 13 kliennya bilang, saya tolong dibuatin dong proposal untuk sekeluarga. Oke, saya buatin proposalnya, dan akhirnya tanggal 18 saya Zoom meeting. Tanggal 18, 24-nya saya cuma share tentang informasi tentang Pulse. Di 18 saya Zoom meeting, saya jelasin, oke deh nanti saya kabarin lagi gitu ya. Tanggal 2 Maret, saya follow up nih kliennya, saya follow up, ini suara, oke, saya follow up lagi, terus dia bilang, masih ada masalah financial, dia bilang gitu, cek lagi ya, 2 minggu lagi, dia bilang gitu. Oke deh, kalau gitu 2 minggu lagi ya teman-teman, saya cek, tanggal 21 saya cek, dia bilang masih butuh waktu untuk hitung, karena ada miscalculation di dianya, ada kesalahan hitung nih, dia gitu. Oh ya oke. Nah kebetulan tanggal 23 itu saya ada create satu artikel untuk MDRT Indonesia tentang cara mengatur pengeluaran. Nah, jadi saya share lah artikel saya, Pak, ini saya lihat semoga bisa bermanfaat untuk Bapak. Jadi saya share tentang artikel yang saya buat. Dan tanggal 19 kebetulan ada lagi artikel tentang financial planning yang saya share ke beliau. Nah, di sini saya udah memutuskan, oke lah saya follow up aja sebulan sekali. Jadi nggak terlalu intensitasnya saya turunin gitu kan. Saya cuma share di bulan April. Di bulan Mei sama sekali saya sebenarnya nggak ada follow up dia. Dan akhirnya bulan Juni waktu itu saya lupa lagi ada promo apa dari Prudential, saya cuma share bahwa lagi ada promo. Dan akhirnya tanggal 15 kliennya kontak saya bilang tolong diproses semua proposalnya yang untuk sekeluarga. Dan akhirnya tanggal 24 Juni saya bertemulah dengan beliau dan dia sign untuk whole family. Nah teman-teman, nggak semua follow up harus sama ini ya, tapi ini salah satu cerita yang buat saya cukup berkesan, karena kalau teman-teman lihat, saya tuh follow up dia dari pertemuan pertama itu persis 24 Juni 2021, dan itu saya nggak pernah ketemu orangnya, saya nggak kenal orangnya sebelumnya, jadi cuma benar-benar by Zoom, dan akhirnya saya bisa ketemu dengan beliau itu di 24 Juni persis, jadi persis 1 tahun saya proses ini gitu. Jadi buat saya ini sesuatu yang lucu, angkanya bisa sama pas di tanggal 24. Nah, apa yang kita pelajari dari sini adalah bahwa kita harus rajin engage dengan klien kita. Jadi kadang memang klien belum bisa memutuskan sekarang, tapi dengan kita rajin untuk engage dengan dia, di saat mereka akhirnya memutuskan, oke, mungkin juga bukan karena share saya, tapi di saat dia memutuskan oke dia mau ambil, pasti kita menjadi top of mind-nya dia, karena kita rajin berkomunikasi dengan dia. Nah, itulah yang saya lakukan dengan rutin berkomunikasi dengan dia, share aja teman-teman, share aja apa yang bisa di-share. So one day waktu mereka decide untuk ambil, kitalah yang diingat oleh dia. Itu aja sharing dari saya, teman-teman. Thank you, dan salam MDRT.